Kembali lagi kita sedikit mengulang tentang jalan taqarrub ilallah ya. Ini belum semuanya saya terangkan. Yang pertama menjadi insan yang berani dan tidak gentar ya dalam kebaikan itu ya. Dia berani dalam kebaikan, memiliki sifat syuja'ah. Yang kedua, memerintah sangkaannya supaya berprasangka baik dan tidak disetir dengan yang namanya kekhawatiran dan ketakutan akan masa depannya juga ya. Yang ketiga, menjauh dari urusan yang bukan tujuannya. Yang keempat, jujur. Jujur mencintai cita-cita dan harapannya. Jadi kita senantiasa punya cita-cita apa ya atau tujuan apa dalam hidup kita yang merupakan cita-cita itu harus jujur ya. Jangan hanya bisa ngomong doang tuh ya. Tes tuh, tuh, tuh. Jadi harus ada target ya, target yang harus dicapai dalam kehidupan ini ya. Target yang keempatnya mana target? Kelima, mengerti cara mencapainya dan hal-hal yang harus dihindarinya ya. Harus tahu ilmunya juga ya. Jadi orang yang paham akan ilmunya, contoh ingin jadi jurnalis ya paham bagaimana ilmu sebagai jurnalis ya. Ingin menjadi apa akuntan, paham ilmu akuntan ya, sok capai akuntan. Ingin jadi pemain bola, paham juga ilmunya juga ya gitu, tentang asal tajong gitu. Ada ilmunya semuanya itu ya. Dan kita harus meraihnya kalau ada itu. Apalagi yang namanya menjadi seorang ya kalau ada yang cita-citanya itu ya orang yang mengajarkan agama ya gitu. Nah itu ya itu lebih baik ya. Ya sering saya baca itu ya. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah itu ya. Ya harus ilmunya juga dapat ya. Punya tekad yang kuat dan jiwa yang tangguh juga tuh ya. Yang selanjutnya ya. Yang keenam, punya tekad yang kuat dalam segala segala perbuatan ya gitu. Menjauhi dosa juga ya. Punya tekad yang kuat ya. Dalam kebaikan-kebaikan juga tekad yang kuat. Iya. Hmm. Terus masih banyak nih ya. Tak boleh tergoyahkan dengan hinaan, celaan dan cemoohan orang ya gitu. Jangan dipikirkan ya. Abaikan saja. Tuh ya. Itu dia menjadi seorang insan yang sejati ya. Kemudian juga kalau bukan ranahnya dia lebih banyak diam ya. Lebih banyak diam. Kan itu yang diperintahkan ya. Kul khairon ya. Kalau dia bisa ya, dia ucapkan kebaikan-kebaikan, auliasmut ya. Ya kalau tidak dia diam. Hmm. Iya. Dan selalu berpikir ya. Selalu berpikir atas dirinya. Selanjutnya tidak terpengaruh ya oleh lezatnya pujian atau sakitnya celaan ya. Pujian dari orang lain tuh ya gitu. Ya, bahkan Abu Bakar itu dia tuh beristighfar ya ketika diuji dengan pujian orang lain ya. Dia istighfar ya. Iya, malah beristighfar. Uji teh eta ujian. Iya. Mm-mm. Ujian justru. Mm. Dipuji teh.
Terus ada teh lebih banyak diam, selalu berpikir, tidak terpengaruh yang namanya pujian atau sakitnya celaan ya. Celain diam ya Ya, nya, cela nggak usah diwangsul atau kumaha. ya baiknya dia bersabar ya. Ulah kita. Saata. Gerem langsung. Ada gitu Ya, gitu. gerem. Salah denger kupingnya udah gerem si bapak lah. Ya lebih baiknya dia bersabar ya gitu. Kan di Al-Qur'an diterangkan fasbir wa ma sabruka illa billah ya. Dan bersabarlah, dan tiada yang bersabar itu kecuali mengharap ridho Allah ya. Nah itu. Kemudian juga teguh menempuh langkah yang membantu keberhasilannya ya. Langkahkan kaki kita pada kebenaran ya, dan tidak terprovokasi oleh yang namanya para pencela ya. Jangan sampai terprovokasi ya. Baru dicela sedikit atau di ini ya di serangan-serangan sedikit ya. Langsung tuh ya adu apa kejantanan, adu fisik lah gitu. Ya, kita lihat di lapangan-lapangan ya. Adu kejantanan, adu fisik gitu ya. Ketika dicela itu ya, bahaya itu ya. Gitu. Iya, gelut ya gitu dan sebagainya gitu. Iya. Hmm. Ricuh atau gimana ya gitu. Kemudian juga moto hidupnya adalah sabar, dan waktu luangnya adalah tetap tekun ya, rajin dan rajin tuh ya gitu. Jadi sabar dan rajin ya. Tuh. Rajin. Nus tutup nus eta nus. Nus saya nus. Bolong ge. Nus. Khusus. Gede ya jana Pak. Jadi moto hidupnya adalah sabar dan rajin ya. Iya. Misalnya diomong-omong oleh orang lain, ah rajin teuing tanya. Nah, rajin teuing emang hafalkan Quran wae gitu. Nah, gitu kan. Kalau diomong orang lain kan kurangan dosa orang bisa. Iya. Justru ketika kita dibicarakan orang lain, kita Bisa orang jadi kifarat dosa tuh. Iya. Kumaha lamun kemalayar hutang kumaha teh? Ya, kalau tidak dibayar hutang ya harus dibayar gitu. Ya kalau nggak mau bayar. Ya kalau kitanya jadi sedekah, sedekah buat dia, sedekah jadi kan. Di akhirat kan yang ngebayar hutang ya paling mah. Nah kalau di akhirat justru dia susah masuk surga. Ini ditahannya terus ya, susah masuk surga gitu. Ya, harus bayar dulu kebaikan manehna. ya. Nah gitu, harus dibayar dulu. Kebaikan dia kan Iya, kita alhamdulillah. iya. Kan saya banyak jelek mah. Ditipuan saya mah 200 300 uang. Ya termasuk kalau ditipu, dihutangi ya tidak dibayar-bayar kan, ya itu nanti Bukti kan sama kan? ya kebaikannya diambil buat kita gitu ya. Kalau itu baik, kalau ya ibadah sih warna itu orangnya nggak ibadah itu sih. Ya justru kalau dia nggak punya kebaikan berarti dia malah menambah dosa gitu, menambah dosa kan itu. Ulang tuh digituin ke maneh mah. Ya gitu, kejelekan kita juga bakal bertambah kepada dia gitu ya gitu. Makin puluhan tahun, tahun 8, tahu masih hidup atau orangnya Hmm. tahun 80 genap, Ya itu kalau dijolimi ya. 86 kami dulu teh lagi murah-murahnya barang Hmm. ditagih, keluar kan cingkok, udah we lunas.
Terus cinta akhlak yang baik ya, menjaga waktu ya, efektivitas waktu, dan bergaul bersama orang-orang yang hati-hati ya, dan selalu berharap dan takut kepada Allah ya. Jadi bergaul dengan orang-orang yang baik ya gitu. Wasbir nafsaka ma'alladzi yad'una rabbahum bil qadati wal asyi ya gitu. Gitu. Ya. Bersabar bersama orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah ya di pagi dan petang. Berharap kuat mendapatkan hasil yang istimewa dibandingkan orang pada umumnya ya. Artinya kita harapkan selalu yang tentunya kebaikan-kebaikan itu di sisi Allah ya gitu. Keikhlasan gitu. Keikhlasan kita harapkan yang terbaik itu di sisi Allah. Ya, ya Allah yang menilai. Hmm. Dan tidak membuang-buang waktu ya dengan yang sia-sia dan memikirkan atau membiarkan pikirannya terbang pada urusan yang sudah ditetapkan, atau misalnya tidak sibuk dengan urusan terus gitu ya, yang namanya rezeki kan udah dipikirkan terus gitu ya, padahal kan udah dijamin ya, udah dijamin yang namanya rezeki itu ya. Bahkan Allah berikan rezeki setiap detiknya, setiap helaan napasnya, setiap kedipan matanya, kan itu rezeki ya gitu. Tapi dia selalu merasa khawatir dan dipikirkan terus, nah itu ya. Nah, jangan sampai demikian ya. Justru kita harus lebih pada sesuatu yang tidak dijamin. Apa itu? Ya kita tidak dijamin ibadah kepada Allah ya gitu. Tidak dijamin kita selamat atau tidak nanti di akhirat nanti. Nah, kita harus lebih sibuk ke sana ya. Sibuk beribadah, sibuk mempersiapkan diri nanti bagaimana di akhirat nanti, apakah bahagia atau sengsara di akhirat nanti ya. Persiapkan ibadah, persiapkan bacaan Al-Qur'annya, persiapkan juga nanti bekal untuk kehidupan di alam barzah serta di akhirat ya gitu. Itu harus lebih sibuk ke situ ya. Lebih sibuk ke situ. Al-Quran bisa karena bisa memberi syafaat ya. Iya, Al-Quran kan memberikan syafaat. Dibaca tapi ya kan Iya. melaksanakan perintah. Al-Quran itu bisa menjadi pembela atau yang nantinya menghujah kita ya. Menghujat kita. Hujatul laka au alaik ya gitu. Jadi pembela atau justru yang menghujat kita nantinya ya gitu. Menghujat kita di sisi Allah. Nah, makanya kita harus persiapkan juga bacaan Al-Quran kita ya. Ya. Nah, itu pentingnya belajar ilmu Al-Quran ya. Kunci semuanya adalah meninggalkan kelalaian dan berleha-leha, serta memutuskan rintangan dosa dan maksiat yang merintangi kita dari tujuan ya. Maka tentunya ini catatan penting buat kita ya. Ketika membantah suatu kebatilan, kekafiran atau penyimpangan, itu adalah hukumnya wajib. Wajib hanya saja dengan apa yang bisa kita sampaikan melalui kadar kita ya, melalui potensi kita ya gitu. Jangan sampai kita menyampaikan atau kita mengingkari, justru malah kitanya sendiri yang lebih berdosa ya, dengan banyak berkata yang tidak sesuai dengan ilmunya ya gitu. Karenanya kategori kemungkaran kita ingkari. Akan tetapi bagaimana kita berbicara sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, serta
salah satu alamat kebaikan ya ketika kita itu sibuk akan kekurangan diri kita sendiri ya. Kekurangan diri kita sendiri, kita sibuk akan padanya, diarahkan kepada orang yang membantah keadilan, maka kita juga mengiringinya juga ya. Kita senantiasa mengingkari dan sampaikan ya. Sampaikan bagaimana keadilan yang sebenarnya ya. Keadilan yang sebenarnya itu seperti apa ya gitu, sesuai dengan apa yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Dan ketika membiarkan kebatilan, justru kekurangan dan celah akan senantiasa datang ya. Ketika membiarkan kebatilan, ada kekurangan dan celah pasti akan terus datang, dan pasti akan terjadinya maksiat ya gitu. Sebab dia meninggalkan kewajiban. Jadi ingkarilah, dan ketika mengingkarinya senantiasa kita berbicara sesuai dengan ilmunya ya gitu. Demikian yang bisa disampaikan pada siang ini ya, lumayan nih agak panjang karena tadi juga ya sambil ngopi dan sebagainya ya gitu. Insya Allah besok saya sholat juga ya di Darul Hasanah sore-sore ya, kan besok sore ya. Jadi mulainya dari sore. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Ya. Ya sarah Allah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina wa taqal afafa qina. Wa ma'afini fi badani wa ma'afini fi basari afini. Fi sam'i. La ilaha illa anta. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.